Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang akan saya bahas ini berkaitan dengan apa yang kita jalani sehari-hari, ya. Jadi saya tidak akan membahas ilmu yang tinggi-tinggi, tapi ilmunya itu adalah apa yang Bapak Ibu bisa praktekkan, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, supaya apa? Supaya antara teori dan kenyataan itu nyambung, Bapak Ibu. Mohon maaf nih. Bapak Ibu tuh lebih tertarik mana? Bercerita masalah perang atau masalah istri yang cerewet? Kenapa Bapak Ibu lebih tertarik tentang masalah istri yang cerewet, nggak tentang masalah perang di Palestina? Kenapa? Karena Bapak Ibu menghadapi sehari-hari. Ayo, lebih senang mana? Cerita tentang perang Rusia atau anak yang tidak nurut untuk diajak sholat subuh? Ya, bukan artinya kita tidak peduli dengan kondisi dunia, bukan. Artinya harusnya kita belajar sesuatu yang memang benar-benar Bapak Ibu jalani sehari-hari. Mohon maaf, Bapak Ibu lebih senang banyak uang atau ilmu penyelesaian masalah? Kalau banyak uang banyak masalah gimana? Atau Ibu mau banyak uang, tidak punya uang, tapi ketika punya masalah Bapak Ibu mudah menyelesaikan. Karena salah satu masalah itu kan tidak punya uang. Tapi kalau Bapak Ibu tahu caranya bagaimana menyelesaikan masalah, akhirnya jadi masalah nggak? Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana cara agar Bapak Ibu hidup itu benar-benar semakin lama hidup semakin mudah menyelesaikan masalah. Mohon maaf ya, menurut Bapak Ibu salah satu fungsinya ngaji itu apa, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu salah satu fungsinya ngaji itu apa? Mencari ilmu. Setelah mendapatkan ilmu mau diapain? Dipraktekkan. Praktekkan dalam kondisi apa? Dipraktekannya itu. Oke, saya tanya dulu ya. Setuju atau tidak ilmu apapun yang Bapak Ibu pelajari harusnya berkaitan dengan penyelesaian masalah hidup? Bapak Ibu mau belajar apapun ya, belajar sirah, belajar tafsir, tahsin, silakan. Tapi harusnya ilmu yang dipelajari itu berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Buat apa? Artinya semakin lama Bapak Ibu ngaji, harusnya semakin mudah menyelesaikan masalah hidupnya. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu dengan ngaji itu bisa jadi semakin tenang, semakin bahagia dalam menjalani kehidupan. Jangan Bapak Ibu ngaji punya masalah tetap pusing. Tetangga Bapak Ibu nggak ngaji pun tetap pusing. Terus bedanya yang ngaji sama yang tidak ngaji di mana? Jadi kalau ibu tuh ngaji, harusnya semakin mudah menyelesaikan masalah. Kalau nggak ngaji, biarin aja, dia tetap pusing dengan masalahnya. Jadi sekarang kita akan belajar di ngaji ini bagaimana agar kita mudah menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Mohon maaf ya. Kalau nanti statement saya salah, tolong bilang salah. Kalau benar, tolong bilang benar. Ya, betul atau tidak? Semua yang hadir di sini termasuk saya, itu keinginannya cuma satu: bahagia dunia dan akhirat. Nah, ada yang lain? Nggak ada. Setuju ya? Baik, jadi tebakan saya benar ya. Jadi semua orang yang hadir di sini termasuk saya, kalau ditanya pasti ingin bahagia dunia dan akhirat. Pertanyaan kedua. Kira-kira menurut Bapak Ibu untuk bahagia itu mudah atau sulit? Ya jawab aja, nggak apa-apa, kan saya cuma ingin nanya. Mudah ya? Baik, pertanyaan saya yang ketiga. Menantu menjengkelkan, suami pelit, ibu bahagia? Tuh, katanya mudah. Saya ulangi. Semua orang yang hadir di sini kalau saya tanya hidupnya ingin bahagia dunia dan akhirat. Pertanyaan kedua saya rubah deh. Bapak Ibu sudah bahagia?
Ada yang sudah bahagia, ada yang belum bahagia, ada yang OTW bahagia. Kan begitu aja. Ya kan macam-macam. Ya. Nah, sekarang saya tanya, menurut Bapak Ibu kalau bahagia itu sulit misalnya atau belum bahagia, terus fungsinya Allah menurunkan Al-Qur'an itu untuk apa? Fungsinya Allah menurunkan Al-Qur'an itu untuk apa, Bapak Ibu? Supaya hidup kita apa? Berarti harusnya bahagia itu mudah atau sulit? Mudah bagi yang mengikuti Al-Qur'an. Sulit bagi yang mengikuti pemikirannya sendiri. Mohon maaf, Bapak Ibu ketika punya masalah mengikuti Al-Qur'an atau pemikiran sendiri? Baik, saya buktikan. Betul atau tidak, Al-Quran itu diturunkan Allah untuk membuat hidup kita bahagia. Kalau memang betul, kita pelajari, kita buktikan. Ya, Ustadz Anas, silakan dibuka. Surat 87, ayat 6 dan ayat 8. Kita masuk pelajaran tadabbur Al-Quran ya, Bapak Ibu. Sebentar, jadi Bapak Ibu kalau mau buka juga nggak apa-apa, bareng-bareng. Kita buka surat Al-Ala, surat 87, ayat 6 sampai ayat 8. Silakan. Surat 87 Al-A'la ayat 6 sampai ayat 8. Ya, apa kata Allah? Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Baik, ini asbabun nuzulnya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. 87 ayat 6 sampai ayat 8. Kita akan bahas dulu Al-Quran diturunkan itu tujuannya apa ya, biar Bapak Ibu paham. Terus? Kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Terus? Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, berarti tujuan Al-Quran diturunkan untuk apa, Bapak Ibu? Bahagia dunia dan akhirat. Jadi harusnya manusia hidup itu bahagia atau menderita? Berarti kalau ada yang menderita salah atau benar? Masih ada yang menderita? Kalau masih merasa mengeluh menderita, ayo kita perbaiki dengan pengajian ini ya. Jadi kita akan belajar ngaji, benar-benar mendudukkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup agar kita tidak menderita. Karena Bapak Ibu harusnya bahagia. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik, kalau begitu kita akan mulai. Dari mana saya akan mulai? Dari kesadaran Bapak Ibu hidup tuh untuk apa? Ya, mohon maaf. Bapak Ibu tuh kalau saya tanya ya, Bapak Ibu tuh ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Jujur. Hah? Tidak ingin ya? Tidak ingin punya masalah ya? Pertanyaan saya, tapi kira-kira pemikiran itu benar atau salah? Hah? Nah, saya ulang lagi ya. Bapak Ibu kalau saya tanya, sebenarnya Bapak Ibu itu ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Dasarnya tidak ingin punya masalah. Kan dasarnya nggak ingin kan? Tapi pertanyaan saya, kira-kira pemikiran itu tuh benar atau salah? Hah? Iya, saya tanya, keinginan kita sebagai manusia pasti tidak ingin. Siapa yang mau punya masalah? Ayo, siapa? Nggak ada kan? Saya juga nggak mau, Pak. Keinginan kita sebagai manusia pasti tidak ingin punya masalah. Cuman karena kita mau mengikuti Al-Quran, kalau kita mau mengikuti Al-Quran, kira-kira menurut Al-Quran itu, mungkin nggak manusia nggak punya masalah? Tidak mungkin. Dari mana dasarnya? Surat 76 ayat 2. Ya, saya mulai dari situ. Baru Surat 76 Al-Insan ayat 2. Bahwa manusia itu sebenarnya diciptakan tuh untuk apa? Kan biar Bapak Ibu paham, silakan. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Maksudnya apa Bapak Ibu ayat ini? Sekali lagi Ustaz Anas. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur,
yang kami hendak mengujinya. Setelah ibu bapak diciptakan, terus Allah akan ngapain? Bapak ibu tahu? Bapak ibu tuh hidup, diciptakan oleh Allah, terus setelah itu diciptakan dikasih apa? Ujian. Berarti semua manusia yang lahir sampai nanti mati akan diberikan apa? Bapak ibu tahu nggak hidup itu akan diuji? Enggak, coba diulang Ustaz, diulang. Wah, ya. Sungguh pakai Arabnya dulu biar enak. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Aku akan menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur. Terus? Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Dan kami akan mengujinya dengan perintah dan larangan. Manusia diciptakan oleh Allah, lalu setelah itu Allah akan mengujinya. Berarti setiap manusia terima tidak terima, suka tidak suka, pasti punya masalah. Berarti orang hidup itu pasti akan ada masalah. Mohon maaf, Bapak Ibu hidup? Hidup? Berarti wajar nggak orang hidup itu punya masalah? Yang namanya wajar itu harusnya biasa-biasa saja atau pusing? Kalau pusing itu wajar atau tidak wajar? Bukan. Manusia diciptakan dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Berarti Bapak Ibu diciptakan dan nanti akan diuji. Pertanyaan saya sederhana, Bapak Ibu tuh tahu enggak orang hidup itu pasti diuji? Kalau tahu, harusnya wajar nggak ketika kita punya masalah? Wajar, orang manusia pasti diuji. Kalau siang hari itu wajar nggak kalau panas? Perlu diperdebatkan atau diterima? Kenapa nggak perlu berdebat? Wajar. Saya celupkan tangan saya ke air. Wajar nggak kalau basah? Perlu dibantah nggak? Kenapa? Sesuatu yang wajar tidak usah dibantah. Berarti wajar nggak manusia punya masalah? Perlu dibantah atau diterima? Berarti ketika ibu difitnah orang dibantah atau diterima? Lo kan wajar. Berarti orang tidak menerima, orang sakit hati, orang ngeyel itu wajar atau tidak wajar? Bapak Ibu selama ini orang wajar, orang tidak wajar? Jadi tolong ya Bapak Ibu ya, kita belajar Al-Quran itu bukan hanya belajar teori, tapi bagaimana mengimplementasikan dan mempraktekkan. Ternyata yang harus Bapak Ibu sadari, semua manusia diciptakan oleh Allah dan wajar kalau manusia itu diuji. Udah, nggak usah berpikir kenapa hidupku begini, nggak usah Bapak Ibu. Ya, yang harus Bapak Ibu pahami itu bukan ujiannya. Berarti pertanyaan saya, ujian itu takdir atau pilihan? Ujian hidup, takdir atau pilihan? Coba baca lagi Ustaz. Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Surat 76 Al-Insan ayat 2. Emang saya ulang-ulang sedikit karena ini kan Bapak mungkin banyak ibu yang baru bertemu saya. Saya kan ini ngajinya merubah mindset dulu. Coba. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Hendak kehendak Allah itu apa Bapak Ibu? Takdir ya. Hendak itu bahwa takdir kayak siang dan malam. Takdir atau pilihan? Takdir siang dan malam ya. Kalau misalnya sesuatu itu takdir atau kehendak, Bapak Ibu tuh langsung terima atau perlu dipikir-pikir? Kenapa harus diterima? Wah, apa takdir? Ibu pernah nggak berpikir, kenapa ya Allah ciptakan siang dan malam? Pernah nggak berpikir begitu? Kenapa? Ngapain mikirin takdir Allah? Sekarang saya tanya, manusia diuji itu takdir atau pilihan?
Kalau takdir itu dipikir-pikir atau diterima? Sudah begitu? Jadi Bapak Ibu mikirin takdir Allah. Ngapain mikirin takdir Allah? Bapak Ibu mau terima tidak terima, tidak ada seorang pun yang bisa menolak kejadian dari Allah. Ayo, Bapak Ibu mau suka tidak suka, terima tidak terima, tidak ada seorang pun yang bisa menolak kejadian dari Allah. Ketika Allah memberikan kejadian sakit, Bapak Ibu bisa menolak nggak? Berarti kalau tidak bisa menolak, pilihannya apa? Ya sudah, berarti menerima itu mudah atau sulit? Loh, mau sulit, mau mudah, tidak bisa ditolak. Ngapain lagi dipikir-pikir? Loh Bapak Ibu pun maaf ya, Ibu tuh kalau dinasihatin suaminya, menerima atau ngeyel? Oh, bahaya ini Pak. Ternyata banyak yang masih belum sadar ya. Oke, jadi saya ulang dulu ya Bapak Ibu ya. Semua manusia menurut Allah pasti diuji. Tapi kita harusnya berbahagia apa? Di ayat 3-nya. Di ayat 3-nya Allah bilang apa? Bahwa setiap ujian yang Allah kasih, silakan Ustaz. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Tapi setelah Allah bilang akan menguji, Allah siapkan apanya dulu juga? Allah siapkan juga petunjuknya, bocorannya. Betul nggak ini? Paham ya? Coba dilanjut. Sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Terus? Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Berarti pertanyaan saya, berarti setiap ujian itu sudah ada belum petunjuknya? Sudah ya Bapak Ibu ya? Kayak misalnya Bapak Ibu waktu sekolah dulu, ketika Bapak Ibu diuji oleh seorang guru, gurunya sudah buat kunci jawaban belum? Supaya apa? Jadi Ibu lihat kunci jawaban gurunya? Bukan. Ketika Allah memberikan soal ujian, gurunya sudah membuat kunci jawaban nggak? Supaya apa? Memastikan bahwa soal itu bisa dikerjakan, Bapak Ibu. Berarti teori dulu baru ujian, atau ujian dulu baru teori? Hah? Teori dulu. Kenapa Bapak Ibu harus belajar teorinya? Supaya bisa mengerjakan soal ujian berdasarkan teori atau pemikiran sendiri? Teori. Paham ya Bapak Ibu ya? Sekarang saya tanya, Allah ngasih ujian hidup. Teorinya dulu baru ujian hidup, atau ujian hidup dulu baru teori? Hah? Ujian hidup dulu atau teori dulu? Teori dulu kan? Sebelum Ibu lahir Al-Quran sudah ada atau belum? Berarti teorinya dulu atau ujian hidup dulu? Nah, Allah buat teori Al-Quran itu berarti saat nanti Bapak Ibu diuji, Bapak Ibu tuh ngikuti Al-Quran atau pikiran sendiri? Sekarang Bapak Ibu ketika punya masalah mengikuti Al-Quran atau pikiran sendiri? Nah, itu maksud saya. Padahal setiap ujian hidup pasti ada teorinya dalam Al-Quran. Setiap ujian hidup pasti ada langkah-langkahnya dalam Al-Quran. Tidak mungkin tidak ada. Berarti pertanyaan saya, ada nggak masalah kalau Bapak Ibu mau mengikuti teori Al-Quran? Tidak ada. Berarti orang bermasalah itu karena masalahnya atau karena tidak mengikuti petunjuk Al-Quran? Berarti salah siapa orang bermasalah? Nah, sadar ya Bapak Ibu ya? Jadi tidak akan ada masalah kalau Bapak Ibu mengikuti teori Al-Quran. Maka sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita punya masalah? Kita ikuti Al-Quran. Baik, tolong dijawab dulu ya, sebentar. Dibuka dulu Ustadz surat 16 ayat 89.
Surat 16 ayat 89. Bahwa Al-Quran itu memang teori yang Allah buat untuk membimbing Bapak Ibu ketika Bapak Ibu diuji oleh Allah. Silakan. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Oke, sebagai petunjuk ya. Petunjuk itu apa? Membimbing Bapak Ibu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu fungsinya petunjuk. Terus? Serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim. Coba sekali lagi. Allah menurunkan Al-Quran. Coba. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala itu apa Bapak Ibu? Berarti semua permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, ada nggak caranya dalam Al-Quran? Kalau ada, terus selama ini Bapak Ibu pusing-pusing, kenapa? Nah, tidak memahami, tidak mengerti artinya. Tapi Bapak Ibu ngaji kan? Hatam kan? Nah, ini Pak maksud saya Pak. Berarti sekarang apa yang harus kita fokuskan agar Al-Quran ini benar-benar bisa kita perhatikan. Kita mulai teorinya sekarang. Ya, mohon maaf. Kenapa saya berani mengambil tema penyelesaian masalah hidup? Ya, saya ulang dulu ya Bapak Ibu ya. Karena tema ini berkaitan dengan apa yang saya alami dulu Bapak Ibu. Ya, saya mungkin cerita diulang bagi yang sudah jamaah sudah paham, nggak apa-apa ya. Biar Bapak Ibu paham dulu backgroundnya. 2005 saya ini seorang pengusaha Bapak Ibu di Jakarta dulu. Ya, punya perusahaan namanya PT Multisolid Indonesia. Ya, perusahaan saya bergerak di bidang software. Alhamdulillah waktu itu 2005-2006 itu lagi meningkat-meningkatnya Bapak Ibu. 2007 mulai turun, mulai collab. 2008 perusahaan saya hancur bangkrut total. Ya, mungkin buat Bapak Ibu tidak besar, tapi buat saya besar. Tapi yang poin pentingnya adalah masalah yang saya hadapi mungkin Bapak Ibu juga sekarang ada yang menghadapi. Jadi tahun 2008 awal Januari, saya punya masalah besar menurut saya dalam hidup saya itu ada 3. 1, hutang saya perusahaan, itu saya punya hutang 2,5 miliar, harus selesai dalam 3 bulan. Ya. Lalu yang kedua, istri saya meminta bercerai. Ya. Dan yang ketiga, saya diperingatkan mendapatkan surat teguran dari kantor pajak tentang perusahaan saya, yang intinya kalau saya tidak menyelesaikan urusan pajak, saya akan dipenjara minimal 5 tahun kurungan penjara. Jadi waktu itu tahun 2008 awal, saya punya masalah hutang, punya masalah keluarga, dan punya masalah hukum. Kalau Bapak Ibu ada yang mirip-mirip dengan saya, dengarkan dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya bingung, saya pusing, saya stres Bapak Ibu. Karena apa? Saya tidak mengerti apa yang mau saya lakukan. Mohon maaf, orang bermasalah itu tuh karena masalahnya atau tidak mengerti cara menyelesaikan. Saya tanya, Bu, tolong buatkan teh manis. Membuat teh manis buat Ibu masalah nggak? Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah tahu caranya. Jadi orang bermasalah itu karena masalahnya atau karena tidak tahu caranya? Tidak tahu caranya. Saya tanya Bapak, istri cerewet itu masalah atau enggak Pak? Secara umum, masalah. Tapi kalau Bapak tahu cara menyelesaikannya, masalah atau bukan? Kira-kira kalau Bapak masalah istri cerewet, langkah-langkah apa yang harus dilakukan Pak? Kasih uang. Loh, ngerti gak ini logikanya? Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, artinya tuh kalau Bapak Ibu renungkan, sebenarnya tidak ada yang namanya masalah ketika Bapak Ibu mengerti cara langkah-langkah menyelesaikan. Ayo. Paham nih Bapak Ibu nih? Nah, saya waktu itu juga sama. Hutang 2,5 miliar, istri saya mau bercerai, saya akan dipenjara. Sebenarnya kan itu bukan masalah kalau saya mengerti bagaimana cara menyelesaikan. Lalu saya mohon sama Allah, ya Allah,
saya tuh yakin Al-Quran itu solusi hidup. Saya yakin Al-Quran itu petunjuk hidup. Tapi kenapa saya ngaji, saya baca Al-Quran, tapi giliran saya punya masalah, kok kayaknya Al-Quran yang saya baca dengan masalah yang saya hadapi itu nggak nyambung gitu loh Bapak Ibu. Padahal harusnya di dalam Al-Quran itu pasti ada langkah-langkah, ada cara-cara untuk menyelesaikan masalah hidup saya. Ini tolong salahnya di mana? Saya mohon itu sama Allah. Tolong ya Allah, saya tahu Al-Quran ini benar-benar petunjuk, tapi kok saya nggak bisa mempraktekkan gitu loh. Padahal semua masalah pasti ada. Nah, mungkin Allah, ya kasihan, pasti Allah kasihan ya. Saya sudah hampir putus asa, akhirnya saya dapat petunjuk, tanda kutip tidak sengaja. Tapi tidak ada yang kebetulan ya. Jadi saya tuh waktu itu buka artikel atau saya ngobrol sama siapa, saya lupa Bu. Tiba-tiba di artikel itu bilang, belajar Quran itu, belajar hadis itu, belajar tafsir atau apapun yang kita pelajari harus ada gurunya. Ini kesalahan saya. Jadi waktu itu kan saya ngaji tapi saya nggak belajar khusus berguru gitu loh Bapak Ibu. Akhirnya doa saya rubah Bapak Ibu. Saya bilang sama Allah, ya Allah pertemukan saya dengan seorang guru yang bisa mengajari saya bagaimana cara mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan saya sehari-hari, khususnya dengan masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah singkat cerita saya ketemu guru saya, lalu saya curhat kepada guru saya, Pak Guru tolong saya punya hutang 2,5 miliar, istri saya mau cerai, saya akan dipenjara. Apa yang harus saya lakukan menurut Al-Quran? Lalu guru saya mengajarkan cara bagaimana mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran. Saya praktekkan 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliar selesai, istri saya nggak jadi cerai. Mungkin kalau cerai dia nyesel itu. Lalu saya tidak jadi di penjara. Singkat cerita masalah saya selesai. Nah dari situ saya ambil kesimpulan, tidak mungkin orang yang memahami Quran, yang menjalani Al-Quran, masalahnya tidak selesai. Dan kalau ibu renungkan, bapak renungkan, kan masalah itu paling cuma 3 Pak. Ekonomi, keluarga, kesehatan, paling cuma ini. Politik saya nggak ikut-ikutan ya, nanti ada ustadz yang lain ya. Saya cuma 3 ini. Kalau saya perhatikan orang yang curhat kepada saya, itu nggak jauh dari ekonomi, keluarga, dan kesehatan. Paling cuma ini. Dan ternyata semua ada caranya di dalam Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kajian saya di YouTube, pasti saya selalu membahas tentang permasalahan kehidupan. Istri dan suami, istri dan anak, ekonomi, keluarga, usaha. Paling saya akan bahas cuma itu. Karena buat saya ilmu apapun akan bermanfaat kalau Bapak Ibu bisa praktekkan. Jelas ini Bapak Ibu semua? Nah sekarang saya mau cerita bagaimana waktu itu saya bisa menyelesaikan masalah saya dengan langkah-langkah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ceritanya gini, pas waktu saya ketemu guru saya itu nanya, Mas Oke itu hutangnya berapa? Saya bilang hutang saya 2,5 miliar. Kapan harus selesai? Saya bilang dalam 3 bulan. Karena itu sudah berjalan setahun lebih sebenarnya Bapak Ibu. Dalam 3 bulan. Terus guru saya tanya, kira-kira menurut Mas Oke selesai nggak? Menurut saya nggak mungkin, saya bilang. Terus gimana yang sekarang dilakukan? Makanya saya tanya kepada Bapak, kan saya manggilnya Bapak ya Pak Guru ya. Saya tanya kepada Pak Guru, saya bilang, bagaimana supaya saya bisa melunasi hutang saya? Baik, kata guru saya. Sekarang ceritanya ibu bapak jadi saya ya, saya jadi gurunya ya. Nah, guru saya tuh ngomong gini, Mas Oko hutang berapa? Saya bilang hutang saya 2,5 miliar. Kapan harus selesai? 3 bulan. Misal, kata guru saya, misal saya Antono hutang 5 juta. Nama guru saya kayak itu. Hutang saya misalnya 5 juta. Hutang Mas Oke 2,5 miliar. Menurut secara umum ya Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu 5 juta dan 2,5 miliar. Lebih cepat mana yang lunasnya secara umum? 5 juta. Saya jawab 5 juta. Kenapa Bapak Ibu jawab 5 juta? Lebih kecil. Saya jawab juga begitu. Guru saya bilang salah. Makanya masalah Mas Oke nggak selesai-selesai. Saya bingung Bapak Ibu. Loh salahnya di mana? Padahal mohon maaf ya. Menurut Bapak Ibu jawaban saya benar atau salah? Benar, 5 juta kan lebih kecil. Jadi kalau guru saya nanya 2,5 sama 5 juta, saya bilang 5 juta lebih kecil, 2,5 miliar lebih besar. Salah, kata guru saya. Makanya masalah Mas Oke nggak selesai-selesai.
Saya makin bingung Bapak Ibu. Loh salahnya di mana? Baik, saya buktikan ya. Bapak Ibu bantah jawaban saya ya. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 2,5 miliar ditolong Allah, kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Kenapa tadi bilang yang 5 juta? Nah, Bapak Ibu tahu kesalahan kita selama ini? Kesalahan kita selama ini adalah kita sering mengukur masalah itu berdasarkan kemampuan diri kita. Salah Bapak Ibu. Mau 5 juta, mau 2,5 miliar, mau sakit kanker, mau sakit flu, kalau Allah tidak menolong tidak akan selesai. Tapi kalau Allah menolong, insya Allah pasti selesai. Dari mana saya tahu dasarnya? Surat 3 ayat 160. Silakan. Surat 3 Al-Imran ayat 160. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan, kalau Allah tidak menolong, tidak akan bisa. Silakan. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Nah, terus? Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Ini maksudnya apa? Jika Allah menolong kamu, surat 3 ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi jika Allah tidak menolong Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu pinter, kaya, seperti apapun, kalau Allah tidak menolong, tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi mohon maaf, berarti masalah selesai itu karena kemampuan diri kita atau karena pertolongan Allah. Pertolongan Allah ya. Berarti Bapak Ibu bisa nggak menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Tidak ya? Baik, pertanyaan saya sekarang, jujur Bapak Ibu. Semua orang ketika dikasih masalah kan wajib ikhtiar, betul? Kayak saya, hutang berusaha saya lunasi, betul? Saya berusaha melepaskan dari jeratan hukum. Pertanyaannya, kita ikhtiar selama ini tujuannya menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Bapak Ibu sakit pergi ke dokter supaya sembuh atau supaya ditolong Allah? Kalau Allah nggak nolong, berarti selama ini Bapak Ibu niat ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Hah? Setelah tahu, sebelum tahu, Ibu tahunya kapan? Sekarang. Oke. Berarti niat ikhtiar yang benar itu untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Harusnya supaya Allah menolong. Saya selama itu sebelum ketemu guru saya, niat saya untuk menyelesaikan masalah. Ternyata Allah nggak suka Bapak Ibu. Karena ternyata yang benar, Bapak Ibu silakan ikhtiar semaksimal mungkin, tapi tolong rubah niatnya supaya Allah menolong. Kira-kira Allah menolong itu kepada yang bersyukur atau mengeluh? Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya bersyukur atau mengeluh? Tuh, Bapak Ibu ngerti ini? Saya diam. Saya bilang ternyata kesalahan saya satu. Saya selama ikhtiar di pikiran saya adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Ternyata salah Bapak Ibu. Yang benar itu kalau Bapak Ibu ikhtiar adalah bagaimana supaya Allah menolong masalah saya. Dan ternyata ini urusannya sikap atau kemampuan. Ini urusannya sikap atau kemampuan. Nah, mohon maaf, Bapak Ibu ketika diuji sama Allah, biasanya Bapak Ibu fokus kemampuan atau sikap? Loh kan saya tanya, orang minta tolong tuh mampu atau tidak mampu? Atau kenapa Bapak Ibu fokusnya ke kemampuan? Ngerti gak ini Bapak ini? Harusnya Bapak Ibu silakan ikhtiar, tapi tujuannya dalam rangka supaya Allah menolong. Allah akan menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh? Bersyukur tuh ngomongnya apa? Alhamdulillah. Dicerewetin istri ngomongnya apa Pak?
Nggak punya uang. Suami pelit. Subhanallah. Wah. Iya ya, nggak apa-apa. Maksudnya saya memang harus merubah ini. Ya, jelas saya Bapak Ibu ya. Ternyata banyak orang yang tidak sadar kesalahan kita ketika diberikan masalah oleh Allah. Yang pertama kita sudah mengeluh, maka ibu bapak akan jauh dari pertolongan Allah. Padahal mohon maaf, ibu mengeluh, ibu bersyukur, tetap harus menjalani masalah. Tetap mengeluh, tetap harus menjalani. Bersyukur pun harus tetap menjalani. Kira-kira menurut ibu kalau bapak ibu ingin ditolong Allah, berarti nanti ibu bapak ucapkan apa mulutnya? Suami nggak pulang-pulang. Paham? Mau jadi? Lo kan ingin ditolong Allah. Nanti sikap ibu bersyukur memunculkan pertolongan Allah. Akhirnya Allah bolak-balikan hati suaminya jadi pulang. Diomongin teman, ngomong apa? Difitnah sama orang. Wah, sudah. Paham nih Bapak Ibu? Artinya sikap itu sangat penting di hadapan Allah. Karena Allah nggak butuh kemampuan kita. Kalau memang kita mampu, ngapain kita disuruh minta tolong? Saya tanya, lebih mudah menyelesaikan masalah atau lebih mudah minta tolong? Lebih mudah menyelesaikan atau minta tolong? Tapi Bapak Ibu senangnya yang mana? Benar. Kalau Bapak Ibu senangnya minta tolong, berarti harusnya pukulan pertama ketika punya masalah ibu bapak ucapkan alhamdulillah. Sudah begitu? Udah, nggak usah dijawab, saya udah tahu jawabannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, berarti sekarang kita akan mulai fokus. Saya tanya ke guru saya, terus Pak Guru gimana caranya ketika saya punya masalah, biar Allah nolong masalah saya. Nah itu yang saya jalani waktu itu Bapak Ibu. Akhirnya 2,5 bulan selesai masalah saya karena saya ditolong Allah. Akhirnya jamaah saya sakit kanker leukemia, divonis dokter sebulan lagi meninggal, sembuh karena ditolong Allah. Berarti sekarang kita akan ikhtiar ya. Apa yang harus kita lakukan supaya Allah menolong masalah kita? Ternyata Allah berjanji. Di mana? Di ayat mana? Di Al-Quran? Ayat apa? Berarti kita harus cari ayat di dalam Al-Quran. Yang ayat itu Allah janji akan menolong masalah kita. Kan begitu aja harusnya. Apa ayatnya? Nah, saya juga bingung waktu itu. Iya, itu tadi kan pemahamannya. Maksudnya kita harus cari ayat di dalam Al-Quran. Yang ayat itu Allah janji akan menolong kita kan? Kalau nanti Bapak Ibu udah dapat ayatnya, mulailah dipraktekkan. Ternyata ayatnya ada di surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassholah. Silakan Ustaz. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassholah. Innallaha ma'as-sabirin. Sering dengar ayat ini? Al-Baqarah 153 sering? Baik, artinya apa? Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Saya tanya, di ayat ini Allah janji apa Bapak Ibu kepada kita? Memberi pertolongan kan? Untuk semua orang atau tidak semua orang? Coba baca lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Allah janji kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Janji apa? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti saya tanya, Allah janji menolong. Kepada siapa?
orang yang beriman. Cirinya orang beriman? Sabar dan sholat. Mohon maaf, ibu ketika punya masalah, ingin cepat selesai atau ingin sabar? Cirinya orang beriman apa? Ibu kalau punya masalah ingin sabar atau ingin cepat selesai? Tuh, salah lagi ya. Kalau bapak ibu ingin ditolong Allah, apa yang harus dilakukan? Wahai orang-orang yang satu apa? Beriman dengan benar. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, sholat. Saya ditanya oleh guru saya, Mas Oko sudah beriman? Insya Allah Pak Guru, saya dari kecil sudah beriman. Sudah sabar. Kalau nggak sabar saya bunuh diri dengan masalah ini. Sudah sholat. Apalagi sholat saya bilang tahajud 11, duha 12, rawatib 10. Saya jalanin. Kepepet. Oh, ayo Bapak Ibu lihat. Kalau orang sudah putus asa, ibadah apapun pasti dilakukan. Betul? Guru saya terus nanya gini Pak. Sudah ditolong? Belum, saya bilang. Berarti iman, sabar, sholat saya yang belum benar atau ayat yang salah? Pasti iman, sabar, sholat saya yang belum benar. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah beriman? Menurut perasaan atau Al-Quran? Surat 5 ayat 69. Cirinya orang beriman. Surat 5 Al-Maidah ayat 69. Baik, cirinya orang beriman. Insya Allah iman, sabar, sholat hari ini selesai ya semua ya. Barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Cirinya orang beriman apa? Tidak khawatir dan tidak bersedih. Surat 5 Al-Maidah ayat 69. Ya. Jadi menurut surat Al-Maidah surat 5 ayat 69 cirinya orang beriman apa Ustaz? Dibaca lagi belakangnya. Barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Saya tanya, berarti cirinya orang beriman apa? Tidak khawatir dan tidak bersedih. Bapak Ibu masih ada rasa khawatir dan bersedih? Masih? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi ngaku sudah? Nah, jelas ya Bu ya? Jadi kalau Bapak Ibu mengaku beriman kepada Allah, tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sudah sholat menurut perasaan atau Al-Quran? Ini jangan-jangan kayak saya dulu nih, perasaan-perasaan saya. Cirinya orang sholat menurut Al-Quran. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Surat 70 ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul? Terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Ayo, sering begitu? Baik, manusia dasarnya senang mengeluh, berkeluh kesah. Terus? Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Jadi dasarnya manusia itu mengeluh dan kikir ya. Tapi ada golongan yang tidak mengeluh. Ada golongan yang tidak kikir. Golongan apa? Ayat dua-duanya. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Menurut Al-Quran, orang sholat itu mengeluh atau tidak? Bapak Ibu sudah sholat? Tapi masih mengeluh. Tapi sudah sholat. Nah, berarti kita akan belajar bagaimana sholat yang kita lakukan dari yang kita mengeluh menjadi tidak mengeluh. Bagaimana supaya kita yang tadinya khawatir menjadi tidak khawatir. Itu fungsinya metodologi Al-Quran. Terakhir. Bapak Ibu sudah sabar? Sudah sabar? Atau saya tanya.
Menurut Bapak Ibu sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Sulit atau tidak tahu caranya? Mohon maaf, saya mau nanya ini jujur ya. Bapak Ibu tuh kalau punya masalah selama ini, disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar? Enggak, misalnya kan Bapak Ibu curhatin sama orang, Ustadz ya, saya punya anak gini-gini kan gitu ya. Kan ujung-ujungnya disuruh apa? Nah, pernah enggak Bapak Ibu ketika ada orang nyuruh Bapak Ibu sabar, Bapak Ibu tanya, Ustadz saya itu bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Pernah nggak ditanya caranya atau cuma disuruh? Cuma disuruh. Loh kalau ibu nggak diajarin caranya gimana bisa sabar? Jadi kalau nanti ada orang nyuruh sabar, ada orang nyuruh beriman, ada orang nyuruh sholat, tanya caranya bagaimana? Kalau Bapak Ibu nggak diajarin caranya, nggak usah nyuruh. Loh iya kan? Loh sama, nak tolong masakin Indomie rebus. Terus dia bilang, mah nggak tahu caranya. Ibu ajarin nggak? Nah sama, kalau ada orang, udah Bu sabar aja. Iya saya ingin jadi orang sabar, tapi saya nggak tahu gimana dari yang tidak sabar menjadi sabar. Ajarin dong caranya. Kalau dia tidak mengajarkan caranya, nggak usah nyuruh sabar. Iya dong. Ngerti ini? Jadi iman itu harus ada caranya. Sabar itu harus ada caranya. Sholat khusyuk pun harus ada caranya. Ini maksudnya yang akan kita bahas hari ini. Jelas Bapak ini? Baik, iman, sabar, sholat. Ibu mau belajar yang mana dulu? Ya, semuanya insya Allah sampai siang. Makanya 10 sampai jam 12. Semuanya saya ajarin. Ibu mau yang mana dulu ini? Iman dulu, sabar dulu, atau sholat dulu? Iman. Baik, kita mulai iman dulu ya. Baik. Sekarang saya tanya, kenapa kita harus minum obat? Biar kita sembuh. Betul? Sekarang saya tanya, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Bukan biar kita sembuh loh. Satu, supaya ditolong Allah. Cirinya orang beriman itu yakin atau mikir? Ibu ketika bapak ketika dikasih masalah, biasanya yakin atau mikir? Hah? Saya ulang. Cirinya orang beriman itu yakin atau mikir? Ibu bapak ketika dikasih masalah, biasanya yakin atau mikir? Mikir apa? Saya berdiri ya. Kamera saya berdiri. Ini bisa, kelihatan ya? Saya soalnya kayaknya duduk kurang ini. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi yang harus Bapak Ibu pahami, adalah apapun yang Bapak Ibu pelajari, nanti ke depannya tolong selalu tanya caranya. Karena kalau Bapak Ibu nggak pernah diajarkan caranya, Bapak Ibu tidak akan paham nantinya. Ya, oke saya ulang ya. Jadi kenapa kita harus beriman? Supaya ditolong Allah. Berarti kalau Bapak Ibu masih mikir ditolong nggak? Saya tanya, kenapa orang beriman itu ketika punya masalah yakin dulu bukan mikir dulu? Nah, karena dia yakin Allah pasti. Kalau pasti, khawatir atau tenang? Ibu kalau punya masalah khawatir atau tenang? Iya. Sekarang ya, masalah di luar nanti ngaji lagi. Saya ulang dulu. Kenapa orang beriman itu ketika masalah yakin dulu? Karena dia yakin Allah pasti menolong. Itu. Kenapa harus yakin? Karena Allah sesuai praduga, prasangka hambanya. Bapak yakin, maka itu yang terjadi. Ibu nggak yakin, maka itu yang terjadi. Jadi saya ulang, apapun masalahnya dalam pikiran Bapak Ibu, saya yakin Allah menolong. Itu cirinya orang beriman. Lalu yang kedua, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Surat 10 ayat 9. Silakan Ustaz. Surat 10 Yunus ayat 9. Biar Bapak Ibu semakin paham ini. Apa katanya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan
niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Supaya diberi petunjuk. Mohon maaf, sebesar apapun masalah, kalau Bapak Ibu dikasih petunjuk, selesai atau tidak? Maka Bapak Ibu berada di jalan yang lurus, yaitu yang mengikuti petunjuk, bukan di jalan yang sesat, yaitu memikiri pemikiran sendiri. Saya tanya, kalau orang tersesat itu bingung atau tenang? Bapak Ibu ketika punya masalah bingung atau tenang? Berarti Bapak Ibu apa? Paham ya? Gara-gara dari awal Bapak Ibu nggak yakin Allah menolong. Itu penting ya. Jadi yang kedua, kenapa kita harus beriman? Ternyata orang beriman itu Allah berjanji memberikan petunjuk kepada kita. Yang terakhir. Bapak Ibu selama ini disuruh beriman kepada Allah. Betul? Kan di rukun iman itu ada 6 ya. Salah satunya nomor 1 adalah beriman kepada Allah. Mohon maaf, selama ini Bapak Ibu disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? Selama ini kan Bapak Ibu disuruh beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, kepada Al-Quran, kan begitu ya? Selama ini Bapak Ibu disuruh beriman kepada Allah, beriman kepada apanya Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu, saya pun dulu bingung. Iya, saya dulu disuruh beriman kepada Allah, tapi saya tidak pernah paham. Ini beriman kepada Allah dengan masalah yang saya hadapi itu apa? Ternyata kita disuruh beriman kepada Allah Bapak Ibu. Beriman kepada apanya? Surat 28 ayat 10. Saya jawab pakai Al-Quran saja. Surat 28 Al-Qasas ayat 10. Kita disuruh beriman kepada Allah, ternyata beriman kepada apanya? Silakan. Surat 28 surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat 10. Silakan. Kita disuruh beriman kepada Allah, beriman kepada apanya? Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Terus? Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Terus? Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Kita selama ini disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? Janji Allah. Bapak Ibu banyak nggak janji Allah di dalam Al-Quran? Apa salah satunya? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu siapa yang berjanji? Ibu percaya Allah? Percaya janji Allah? Janji Allah percaya? Janji suami? Refleks banget ibu. Lalu terus ngapain ibu terima kemarin? Paham ya Bapak Ibu ya? Kita disuruh selama ini beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada janjinya. Satu dia tanamkan Bapak Ibu. Apa salah satu janji Allah? Bersama kesulitan ada kemudahan. Mohon maaf, ini apa artinya? Maksudnya ini apa? Bersama kesulitan ada kemudahan itu maksudnya apa? Berarti sesulit apapun nanti Bapak Ibu menghadapi masalah, harusnya pusing atau yakin? Boleh pusing? Allah janji bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti pasti terjadi ya? Kalau Allah sudah berjanji, pasti akan ada kemudahan enggak? Pasti. Berarti nanti pas Bapak Ibu menghadapi kesulitan, Bapak Ibu tuh yakin atau pusing? Yakin apa? Pasti akan ada kemudahan. 19 ayat 61. Surat 19 ayat 61. Apa kata Allah? Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Nah, Ibu Bapak udah pernah lihat surga belum? Tapi Allah sudah janjikan? Perhatikan, meskipun kita belum pernah lihat, tapi kalau Allah sudah janji, pasti terjadi atau tidak? Terus? Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Berarti pasti terjadi nggak?
Berarti meskipun kita belum ditolong, meskipun kita belum ada kemudahan, tapi kalau Allah sudah berjanji, pasti terjadi nggak? Kalau memang pasti, apa yang dikhawatirkan? Nggak ada. Berarti orang khawatir itu mengada-ngada atau wajar? Jadi nanti kalau Bapak punya masalah, nggak, saya yakin Allah pasti nolong saya. Dari mana? Saya nggak tahu, tapi saya yakin kalau Allah sudah berjanji pasti terjadi. Makanya cirinya orang beriman tidak khawatir dan tidak bersedih. Kenapa dia tidak khawatir dan bersedih? Pasti kok. Mohon maaf, orang khawatir itu berpikir yang pasti atau yang tidak pasti. Dan mohon maaf, di dunia ini ada nggak sesuatu yang pasti? Nggak ada. Loh itu tadi. Di dunia ini ada nggak sesuatu yang pasti? Ada. Janji Allah pasti akan terjadi. Janji suami? Nggak pasti. Oh iya. Tapi kan ada yang amanah. Ya baik ya? Oke ya? Jadi yang kedua, yang ketiga, kita disuruh beriman kepada Allah itu adalah beriman kepada janjinya. Ternyata dalam Al-Quran banyak janji-janji Allah. Salah satunya menolong, salah duanya apa? Salah satunya menolong, salah duanya apa? Bersama kesulitan. Berarti nanti ketika Bapak Ibu punya masalah, tenang saja, jalani saja dengan keyakinan, maka Allah pasti akan menurunkan pertolongan. Kapan? Sabar. Ya nanti kan dijelaskan semua nanti. Saya akan jelaskan caranya sabar juga saya akan jelaskan. Ya, tapi paham dulu ya. Baik, Ustadz. Tapi kan kenyataannya selain keyakinan, selain iman, Allah juga ngasih apa Bapak Ibu? Ngasih apa? Totok wajah. Selain iman, ternyata Allah juga ngasih apa ini? Akal. Nah, ini saya mau bahas. Karena kebanyakan orang, mohon maaf ya Pak, kalau dikasih masalah tuh yakin dulu atau mikir dulu biasanya. Nah, berarti Ibu harus ngerti ini. Ini ada pikiran, ini ada iman. Ini gimana cara menyambungkannya? Oke, sekarang saya tanya, Bapak Ibu insya Allah jawab aja yang simpel-simpel aja ya jawabnya ya. Menurut Bapak Ibu, pas kita diberikan masalah, secara umum reaksi manusia itu yakin dulu atau mikir dulu Pak? Itu dasar ya. Orang itu biasanya mikir dulu Pak. Nah, supaya Bapak Ibu paham bagaimana caranya beriman saat diuji, berarti Bapak Ibu harus mengerti kapan pikiran ini dipakai, akal ini dipakai, kapan iman itu dipakai Pak. Oke, saya ulang ya. Jadi Bapak Ibu harus paham kapan akal digunakan, kapan iman digunakan. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Ayo, jawab. Bebas saja, nggak apa-apa. Lebih baik Bapak Ibu langsung jawab salah daripada bikin lama salah. Ayo. Pada saat ada masalah, pakai akal. Terus iman? Ayo. Iya, makanya ini saya mau tanya biar nanti Bapak Ibu paham. Kan Bapak Ibu ingin dari yang khawatir menjadi tidak khawatir kan? Makanya saya harus kasih tahu, harus bimbing Bapak Ibu supaya Bapak Ibu cara berpikirnya benar. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Berbarengan? Ini nggak apa-apa. Saya tanya ya. Kalau saya mau belajar mobil ada rem sama gas. Lampu merah rem atau gas? Rem. Lampu hijau? Kalau dibalik? Gas. Bukan. Gas. Nah, itu mau bukan gas. Ngerti nggak Bapak ini? Berarti Bapak Ibu harus paham dulu kapan akal digunakan, kapan iman digunakan. Baik, saya buat 3 pertanyaan, insya Allah Bapak Ibu akan paham. Ya, oke kita mulai. 1. Bapak Ibu percaya nggak? 2 tambah 2 sama dengan 4. Mau percaya tidak percaya pun,
2 tambah 2 pasti 4. Kenapa? Karena masih masuk akal. Sesuatu yang masih masuk akal tidak usah menggunakan iman. Mengerti Bapak ini? Ngapain lagi? Percaya nggak percaya juga 2 tambah 2 pasti 4 kok. Paham Bapak ini? Yang kedua. Bapak Ibu percaya nggak gula itu rasanya manis? Mau percaya tidak percaya pun, silahkan ke dapur, ambil itu gula, Ibu cicipi rasakan, pasti manis. Sesuatu yang masih bisa dibuktikan, tidak usah menggunakan iman. Ingat ya? Jadi kalau hal itu masih masuk akal, hal itu masih bisa dibuktikan, tidak usah menggunakan iman. Terakhir, Bapak Ibu jawab ya. Kalau bisa jawab, saya kasih door prize. Akar 19 dikali sinus 30. Dikali 385, dibagi 50%, dikali tangan 45, hasilnya 5. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau mau dihitung dulu, nggak usah pakai iman. Iya kan mau dibuktikan. Kalau hal itu masih masuk akal, kalau hal itu masih bisa dibuktikan, tidak usah pakai iman. Berarti kapan iman digunakan? Pada saat akal kita sudah tidak bisa berpikir. Di luar logika. Pada saat kita sudah mentok, pilihannya Ibu cuma 2, percaya atau tidak. Saya ditanya oleh guru saya, masuk ke hutang 2,5 miliar. Istri mau bercerai dan masuk ke mau di penjara. Kira-kira menurut masuk ke selesai atau tidak? Nggak mungkin, Pak Guru. Menurut akal saya nggak mungkin. Lalu guru saya nanya, tapi kalau Allah menolong masuk ke selesai atau tidak? Berarti saya harus pakai apa? Iman. Jadi kapan iman digunakan? Setelah akal kita sudah mentok, setelah kita belum bisa membuktikan, pilihannya Ibu tetap percaya atau tidak kepada Allah. Mohon maaf, Ibu tuh biasanya kalau sudah mentok pusing atau percaya. Terus imannya kemana? Nah, perhatikan ya. Baik, kita belajar dari ayat ini 26, 61 sampai 63. Apa kata Allah? Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 63. Oke, perhatikan ayat ini. Apa kata Allah? Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Pasukan Nabi Musa dikejar tentara Firaun. 26, 61 sampai 63. Depan Laut Merah, belakang pasukan Firaun. Pasukannya bilang, kita akan tersusul. Pasukannya bicara dengan akal atau imannya. Memang benar-benar akan tersusul Bapak Ibu. Ya, pasukannya bilang, Musa kita akan tersusul. Terus Nabi Musa bilang apa? Ayat 62-nya. Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nabi Musa bicara dengan akal atau imannya? Padahal mohon maaf, saat itu dia tahu nggak solusinya. Terus kenapa dia bilang, enggak, Allah pasti nolong saya. Allah pasti tidak akan meninggalkan saya. Kenapa Nabi Musa bilang begitu? Karena dia yakin sesulit apapun, pasti Allah akan menolong saya. Berarti saat itu keyakinannya 100% atau 99%. Ibu ketika menghadapi kesulitan, yakin Allah nolong atau masih pusing dengan kesulitan itu? Hah? Ya, percaya aja saya. Ngerti ini? Jadi meskipun Nabi Musa nggak tahu solusinya seperti apa, meskipun Nabi Musa nggak ngerti bagaimana cara menyelesaikan, karena dia yakin kepada Allah, nggak, Allah pasti nolong saya. Maka apa ayat 63-nya? Perhatikan. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah laut itu. Saya tanya, berarti Nabi Musa ketika yakin kepada Allah, sesuai janji Allah tadi apa? Kalau orang yang yakin diberi petunjuk atau pertolongan. Mohon maaf, berarti solusi jalan keluar itu dicari atau diberi? Diberi setelah apa? Setelah kita yakin kepada Allah. Bapak Ibu pusing-pusing selama ini mencari atau diberi?
Mencari kemana? Ingat ya Bapak Ibu ya, Nabi Musa bukan pintar. Nabi Musa mencari bukan berpikir solusinya bagaimana. Tapi Nabi Musa yakin terhadap janji Allah, maka Allah bukakan jalan keluar. Itu yang saya alami di tahun 2008. Baik Pak Guru, saya nggak tahu pertolongan Allah dari mana, tapi saya yakin kalau sabar saya benar, iman saya benar, sholat saya benar, pasti saya ditolong Allah. Saya jalani Ibu, saya praktekkan. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian teman saya tiba-tiba datang ngasih proyek. 2 minggu kemudian istri saya telepon nggak jadi bercerai. Coba bayangin. Kenapa? Saya bukan mencari. Saya yakin kepada Allah. Saya jalani keyakinan saya kepada Allah. Saya jalani iman sabar salat dengan benar. Akhirnya 2,5 bulan Allah menolong masalah saya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya ujian itu hanya dipakai untuk meningkatkan keyakinan. Berarti semakin banyak ujian, berarti harusnya keyakinan kita semakin meningkat. Berarti saya tanya, Bapak Ibu, kalau saya tanya, Bapak Ibu ingin imannya meningkat atau menurun? Kalau ingin meningkat butuh apa? Bapak Ibu ingin imannya meningkat atau menurun? Kalau ingin meningkat butuh apa? Namanya orang butuh kalau dikasih senang atau emosi? Ujian itu suami baik atau menjengkelkan? Ujian menjengkelkan. Jadi sekarang Ibu butuh yang mana? Oke, kalau gitu kita break dulu. Nanti kita ketemu lagi jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.